Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ferry Jaber. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita tentang kutukan santet, dendam yang berakhir tragis. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like video ini serta subscribe, dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel Ferry Jaber. Di sebuah kota kecil, terdapat dua sahabat bernama Budi dan Arif. Mereka telah bersahabat sejak kecil, berbagi banyak kenangan manis dan pahit. Namun, persahabatan mereka mulai retak ketika Arif menikah dengan Sinta, wanita yang diam-diam dicintai Budi selama bertahun-tahun. Rasa cemburu dan dendam mulai tumbuh dalam hati Budi, yang merasa bahwa Arif telah merebut kebahagiaannya. Suatu hari, ketika Budi berjalan di pasar, ia bertemu dengan seorang dukun bernama Mbok Sri yang terkenal dengan kemampuan santetnya. Dalam keputusasaannya dan amarah, Budi memutuskan untuk mendekati Mbok Sri. "Mbok, saya ingin membalas dendam pada seseorang. Bisakah Mbok membantu saya?" tanya Budi dengan suara penuh kebencian. Mbok Sri menatap Budi dengan tatapan tajam. "Apa yang kamu inginkan, nak?" "Saya ingin Arif, sahabat saya, merasakan penderitaan. Saya ingin dia menderita seperti saya," jawab Budi tanpa ragu. Mbok Sri tersenyum tipis. "Jika itu yang kamu inginkan, kamu harus siap menanggung konsekuensinya. Santet bukanlah main-main. Ini bisa berbalik pada dirimu sendiri, nak." Budi yang dibutakan oleh dendam mengangguk tanpa berpikir panjang. Mbok Sri kemudian memberikan Budi sebuah boneka kecil dan beberapa jarum serta instruksi rinci tentang ritual yang harus dilakukan. Malam itu, Budi melakukan ritual tersebut dengan penuh kebencian. Ia menusukkan jarum ke boneka sambil mengucapkan mantra yang diberikan oleh Mbok Sri. Dalam beberapa hari, Arif mulai merasa tidak enak badan. Tubuhnya lemas dan sering mengalami sakit kepala yang hebat. Ia juga mulai mengalami mimpi buruk setiap malam, seolah-olah ada sesuatu yang mengikutinya. Sinta yang khawatir dengan kondisi suaminya membawa Arif ke dokter. Namun, tidak ada yang bisa menemukan penyebab penyakitnya. Semakin hari, kondisi Arif semakin memburuk. Ia kehilangan nafsu makan dan mulai kurus kering. Satu malam, saat kondisi Arif semakin parah, Sinta menemukan sebuah catatan di kamar mereka yang tampaknya ditulis oleh Arif dalam keadaan setengah sadar. Catatan itu berisi ungkapan ketakutan dan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Sinta kemudian menghubungi seorang teman lama, Pak Rahman, yang dikenal memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib. Pak Rahman datang ke rumah mereka dan mulai merasakan adanya energi negatif yang sangat kuat. Ini adalah pekerjaan santet. Arif sedang dikendalikan oleh kekuatan jahat.
katanya dengan serius. Sinta menangis dan memohon agar Pak Rahman membantu suaminya. Pak Rahman kemudian melakukan ritual pembersihan untuk mengusir santet dari tubuh Arif. Namun, meski Pak Rahman berhasil mengurangi penderitaan Arif, kondisi Arif tetap kritis. Sementara itu, Budi merasa puas melihat penderitaan Arif. Namun, ia mulai merasakan efek dari tindakannya. Ia sering bermimpi buruk dan merasa ada bayangan gelap yang mengikutinya. Malam-malamnya dipenuhi dengan suara-suara aneh dan rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Suatu malam, Budi mendengar suara ketukan keras di pintu rumahnya. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Namun, ia merasakan kehadiran yang sangat menakutkan. Tubuhnya terasa kaku dan napasnya menjadi sesak. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di depannya dan menghampirinya dengan cepat. Pagi harinya, Budi ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan wajah penuh ketakutan. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, namun wajahnya menunjukkan penderitaan yang luar biasa. Di rumah Arif, setelah melalui berbagai upaya dan bantuan dari Pak Rahman, Arif perlahan-lahan mulai pulih. Namun, trauma dan mimpi buruk yang dialaminya masih membekas. Ia dan Sinta akhirnya memutuskan untuk pindah dari kota itu, meninggalkan semua kenangan buruk yang di belakang. Cerita tentang santet dan balasan yang menimpa Budi menyebar luas, menjadi peringatan bagi semua orang tentang bahaya dari rasa dendam dan amarah yang tidak terkendali. Karma selalu datang dan membalas dengan cara yang tak terduga. Arif dan Sinta memutuskan untuk pindah ke kota besar, berharap dapat memulai hidup baru jauh dari kenangan buruk yang menghantui mereka. Di sana, Arif mendapatkan pekerjaan baru dan Sinta membuka usaha kecil-kecilan. Perlahan, kehidupan mereka mulai kembali normal, meski trauma masa lalu masih sesekali menghantui pikiran mereka. Namun, di desa tempat Budi tinggal, ketakutan dan desas-desus tentang kejadian mengerikan itu terus berlanjut. Penduduk desa menjadi semakin waspada terhadap segala bentuk ilmu hitam dan pesugihan. Mbok Sri, sang dukun santet, juga merasakan perubahan. Bisnisnya menurun drastis karena penduduk desa mulai menjauhi praktek-praktek mistis. Suatu malam, Mbok Sri merasakan kehadiran yang sangat kuat di rumahnya. Ia mendengar bisikan-bisikan aneh dan suara-suara dari alam gaib. Saat ia mencoba melakukan ritual untuk melindungi dirinya, sebuah bayangan hitam muncul di depan matanya. Mbok Sri menyadari bahwa ini adalah akibat dari santet yang ia lakukan terhadap Arif dan Budi. "Mbok, tolong kami, lepaskan kami dari kutukan ini." Suara-suara itu bergema dengan seluruh ruangan. Mbok Sri tahu bahwa nyawa Arif dan Budi kini terikat oleh santet yang ia lakukan. Dalam rasa bersalah, ia mencoba mencari cara untuk mengakhiri kutukan ini. Namun, ia tahu bahwa ini tidak akan mudah. Santet yang telah ia lakukan terlalu kuat dan membutuhkan pengorbanan besar untuk dihentikan. Sementara itu, di kota besar, Arif mulai merasakan gejala aneh lagi. Ia mengalami mimpi buruk yang lebih intens, dan tubuhnya kembali melemah. Sinta yang semakin khawatir memutuskan untuk menghubungi Pak Rahman dan menceritakan apa yang terjadi. Pak Rahman segera datang dan melakukan pemeriksaan spiritual.
Ia merasakan bahwa kutukan santet masih membayangi Arif. Kutukan ini belum berakhir. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya sebelum terlambat, kata Pak Rahman. Pak Rahman kemudian mengajak Arif dan Sinta kembali ke desa asal mereka untuk menghadapi Mbok Sri. Mereka berharap bahwa dengan bantuan Mbok Sri, mereka bisa mengakhiri kutukan ini. Setibanya di desa, mereka langsung menuju rumah Mbok Sri. Sang dukun terlihat sangat lelah dan takut. Saya tahu kalian akan datang. Kutukan ini lebih kuat dari yang saya duga. Kita harus melakukan ritual besar untuk menghentikannya, kata Mbok Sri. Pada malam purnama berikutnya, Mbok Sri, Pak Rahman, Arif, dan Sinta berkumpul di sebuah tempat keramat di hutan belakang desa. Mereka menyiapkan segala perlengkapan untuk ritual besar tersebut. Mbok Sri memimpin ritual dengan bantuan Pak Rahman mengucapkan mantra-mantra kuat untuk memutus ikatan kutukan itu. Tiba-tiba bayangan hitam besar muncul menghampiri mereka dengan cepat. Arif merasa tubuhnya semakin lemah, namun ia berusaha bertahan. Mbok Sri dan Pak Rahman menguatkan mantra mereka, memfokuskan energi mereka untuk mengusir kutukan itu. Setelah beberapa saat yang terasa seperti berjam-jam, bayangan hitam itu mulai memudar dan akhirnya lenyap. Arif terjatuh ke tanah, kelelahan namun merasa lebih ringan. Kutukan itu akhirnya berakhir, namun tidak ada korban. Mbok Sri terjatuh setelah ritual selesai. Saya telah membayar harga dari apa yang telah saya lakukan. Semoga ini bisa menebus kesalahan saya, ucap Mbok Sri dengan suara lemah sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Arif dan Sinta kembali ke kota dengan perasaan campur aduk. Mereka merasa lega bahwa kutukan telah berakhir, namun juga sedih atas apa yang terjadi. Mereka berjanji untuk selalu menghargai hidup dan tidak pernah membiarkan rasa dendam dan kebencian merusak kehidupan mereka. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang di desa tentang bahaya dari ilmu hitam dan dendam. Mereka belajar untuk hidup dalam kedamaian dan saling memaafkan, menghindari segala bentuk kejahatan yang bisa menghancurkan kehidupan. Terima kasih yang sudah menonton channel Ferry Jaber. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.